adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Selamat berjumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Komisi Anak. Hari ini, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana angkat tangannya? Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan bersemangat dan bersukacita. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Beri kami semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tangannya, katakan puji Tuhan. Ya. Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay! Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Ayo adik-adik, kita mau lebih semangat lagi. Kita katakan memuji Tuhan selalu. Ayo sama-sama bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yeay. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah sebelum itu kita memuji Tuhan dulu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, pada saat hari ini, siapa yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Coba angkat tangan. Nah, kakak yakin semuanya pasti sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan catatan kita, siapkan Alkitab kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-12. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama yuk. Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Nah, seperti kita ketahui bahwa kakak mau kasih tahu sesuatu dulu. Ayat ini ditulis pada saat itu pemazmur dalam keadaan yang penuh dengan ketidakenakan gitu ya, penuh dengan tekanan. Karena apa? Setiap hal yang ada di dalam kehidupannya itu sangat menghimpit dia. Mungkin hari-hari ini kita di rumah juga mengalami hal yang sama. Mungkin kedua orang tua kita tidak bisa rukun atau kita bertengkar dengan saudara kita. Tetapi Tuhan ingatkan pada saat hari ini melalui kebenaran firman Tuhan
melalui setiap permasalahan yang ada, Tuhan mau, seperti yang pemazmur katakan, dia rindu membalas kasih Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Sekarang kalau misalkan kakak tanya, coba deh hitung berapa banyak kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, berapa kali Tuhan bisa menyembuhkan kita? Berapa kali Tuhan bisa memberikan kita kekuatan, kesehatan, serta perlindungan? Juga berapa kali, coba kita mau hitung, Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap kita. Nah, kalau misalkan kakak tanya begitu, kalian bisa hitung nggak dengan jari kalian? Atau berapa ratus Tuhan bisa tolong kalian? Pasti jawabannya tidak terhitung, Kak, karena saking banyaknya pertolongan Tuhan yang sudah kita terima begitu ya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dengan seperti itu, kita sama-sama belajar bahwa pertolongan Tuhan itu yang memampukan setiap kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pada saat hari ini, kakak akan membahas tentang membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa sih Kak begitu membalas kebaikan Tuhan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya kakak juga mau tanya begini. Siapakah yang di sini sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan selain yang kakak sebutkan tadi? Pasti adik-adik di rumah juga sudah mengalami mulai dari hal kecil misalnya. Yang pertama itu ketika adik-adik pengen sesuatu hal, masih dalam hati aja Tuhan sudah kasih. Apalagi perlindungannya, penyertaannya setiap hari yang dia berikan di dalam kehidupan kita yang masih bisa kita nikmati. Itulah bukti kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terus kalau sudah begitu, apa dong Kak kalau misalkan saya sudah bisa rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya? Apa nih yang selanjutnya saya bisa lakukan untuk Tuhan? Setidaknya untuk membalas sedikit aja yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita semuanya. Jawabannya adalah satu, yaitu memiliki ketaatan. Apa sih ketaatan? Ketaatan adalah melakukan segala sesuatu tanpa adanya paksaan dari siapapun gitu ya. Adik-adik mungkin hari-hari ini sudah mulai malas-malasan gitu ya di rumah, apalagi sudah sekolah online, terus apa-apa di rumah, mengerjakan PR di rumah, membantu orang tua juga sering di rumah. Kalau dulu kan misalnya masih sering membantu mama papa misalnya disuruh kemana, keluar kemana. Tapi kan hari-hari ini kita lebih sering di rumah dan kita mau belajar untuk taat gitu ya. Karena di luar sana kok keadaan lagi tidak baik. Kenapa Kak Okta bilang harus taat? Karena Tuhan sendiri yang meneladankan ketaatan itu di dalam setiap kehidupan kita. Contohnya apa? Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga pada hari ini kita ada dan diselamatkan oleh Tuhan. Terus selanjutnya kalau misalkan kita sudah merasakan kasih Tuhan dan mau membalas kasih Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Dengan ketaatan. Yang selanjutnya adalah dengan mengucap syukur. Kalau misalkan boleh dikatakan, sudah kok Kak, aku sudah mengucap syukur begitu. Nah, apa buktinya kalau kita sudah mengucap syukur? Buktinya yang pertama yang mau kita lihat adalah dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita mau buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Itu bukti kalau kita taat kepada Tuhan dengan cara bersyukur. Bunyinya demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ayat ini dengan jelas dikatakan jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Berarti kalau menuruti segala sesuatu berarti kita taat kepada itu adalah bukti kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur tidak cukup hanya dengan perkataan, sudah kok Kak, aku sudah bersyukur. Tapi buktinya dengan kita melakukan segala perintah Tuhan. Kita mau taat kepada apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab kita, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika Kakak mau tanya kepada kalian, sudahkah hari ini kalian mengingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah kalian terima di dalam hidup kalian?
Pasti kakak percaya sudah. Begitu sekecil apapun pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, kita pasti dapat merasakan. Asal kita mau menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita merasa, aku lo nggak mampu kak, misalnya nih, mengasihi musuhku begitu ya. Tapi dengan berdoa, Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita Tuhan sudah berikan untuk mengingatkan kita supaya kita apa? Mengasihi sesama kita, mengasihi bahkan mendoakan musuh kita. Itu adalah salah satu bukti ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kita membalas kasih-Nya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi satu langkah kecil ketika kita mau mengampuni orang lain, itu salah satu tandanya bahwa kita melakukan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang patuh dan juga cinta Tuhan, kita mau sama-sama belajar bahwa dengan apa sih kita membalas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama tadi Kak Sukma sudah bilang bahwa yang pertama, wujudnya adalah dengan mengucap syukur. Karena itu merupakan bukti ketaatan kita. Tuhan sebenarnya sangat mengasihi kita. Tuhan menunggu kita. Kapanpun kita datang, sekalipun kita sudah merasa berdosa hari-hari ini begitu ya. Tuhan masih menunggu kita untuk kita datang memohon pertolongan kepadanya. Jadi adik-adik, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun keadaan keluarga kita hari ini, atau mungkin sekolah kita hari ini sedang mengalami kesulitan, teman kita mungkin sedang menjauhi kita, yakin dan percaya ketika kita mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memampukan kita. Yang terakhir, alasannya, kenapa sih kok aku itu harus membalas kasih-Nya Tuhan gitu. Kenapa Tuhan itu begitu sangat mengasihi aku? Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat begini, kebenaran firman Tuhan berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, dengan jelas di sini dikatakan bahwa setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan itu menunjukkan kasih setianya yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Tugas kita cuma satu, taat. Taat itu berarti tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Selebihnya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, sekian kebenaran firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya nanti kalian bisa buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat ini pasti sudah sering kalian dengar dan pasti kalian sudah hafal. Yang berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian kebenaran firman Tuhan adik-adik yang dapat kita pelajari hari ini. Biarlah kita mau membalas cinta kasih Tuhan dengan ketaatan yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan jika pada saat hari ini Engkau telah mengingatkan kami semuanya untuk kami belajar membalas kasih-Nya Tuhan melalui ketaatan yang Tuhan sudah teladankan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk kami menyadari bahwa Tuhan selalu ada, Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami taat kepadamu dan bersyukur dengan tindakan yang ada pada hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.